Hai sahabat Excellence, jumpa lagi dengan saya Anthony Dio Martin di acara Excellent Book. Buku adalah jendela dunia. Melalui buku kita bisa berimajinasi tentang masa lampau dan kita bisa berfantasi tentang masa depan. Dan buku mengajak kita untuk realita sekaligus juga belajar menambah wawasan kita dari para penulisnya. Nah, sahabat Excellence, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda membahas, berbicara dan memetik manfaat dari sebuah buku luar biasa yang ada di tangan saya, yaitu buku judulnya adalah Jalan Keluar. Jadi bukan jalan kemana-mana, jalan keluar. Dan di situ dikatakan juga di dalam buku ini, The Art of Self Management to Hexagonal Balance Life, ditulis oleh seorang penulis yang luar biasa dengan latar belakang pendidikan humaniora yang sangat luar biasa, yaitu Bapak atau Mas Rudy Tamrin yang sudah ada di studio. Yuk, sahabat Excellence, mari kita sapa Pak Rudy Tamrin. Halo, panggilnya Pak atau Mas nih ceritanya ya? Bapak, Mas boleh. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk waktunya Mas Rudy Tamrin sudah hadir di studio bersama dengan sahabat Excellence. Yuk sama-sama kita akan belajar. Ini saya pertama kali melihat buku ini, terus terang sahabat Excellence saya begitu tertarik karena betul-betul menarik karena dalam bentuk zen, ya, gambar batu dan seimbang. Apa memang maksudnya gitu, Mas Rudy? Ya, batu itu kan unsur alam ya. Iya. Jadi alam itu sebenarnya mengajarkan kita keseimbangan hidup. Jadi saya sebenarnya sedang memodel jalan-jalan alam sebenarnya. Oke, dan itu yang disebut dengan, nah, mungkin sebelum cerita lebih jauh tentang isinya, pasti sahabat Excellence juga tertarik bukan? Boleh diceritakan asal muasal bagaimana buku ini lahir, Mas Rudy? Oke, saya sudah merencanakan dalam hidup saya itu akan membuat sebanyak mungkin buku dengan seri jalan. Oh gitu, ya. Jalan-jalan gitu. Ya, ini jalan keluar adalah buku saya yang pertama. Oke, ya. Selanjutnya akan ada jalan-jalan lain gitu ya. Nah, suatu kali teman saya pembaca buku ini bertanya kepada saya, ya. Pak Rudy, itu jalan keluar dari mana, mau kemana ya? Oke. Wah, itu bercanda. Tapi bagi saya itu sesuatu yang serius ya? Iya, ketika saya menjawab itu sebenarnya saya sedang menceritakan buku saya. Oke. Nah, dari situ saya melihat satu fenomena dalam kehidupan saya, terutama saya ya, di ibu kota. Itu banyak sekali kan, di mana-mana ada pembelajaran, seminar. Betul. Dan kalau saya ke toko buku, ada begitu banyak buku-buku pengembangan diri, betul, motivasi. Self-help gitu, motivasional. Iya, saya termasuk orang yang menggilai itu. Dan saya belajar, saya baca, saya ikut seminar. Iya. Tetapi apa yang saya dapat? Saya pusing. Oh, malah tambah mumet gitu ya? Mumet. Gitu. Dan satu lagi saya melihat di ibu kota ini banyak kegiatan-kegiatan orang ketika dalam kesibukannya itu berusaha untuk masuk ke dalam diri ya, meditasi. Nah, saya seperti orang-orang itu berusaha masuk ke dalam, apa yang saya dapat? Ruwet. Tambah ruwet gitu ya. Bukannya jalan keluar, tapi tambah ruwet. Iya, gitu ya. Karena itu saya punya cita-cita apa yang saya pelajari, apa yang saya baca, dan ketika mendapatkan diri saya itu begitu ruwet, saya ingin keluar sebenarnya dari keruwetan itu, dari kekacauan emosi, kekacauan fisik, kekacauan mental, gitu ya. Tekanan gitu ya. Karena itulah buku Jalan Keluar. Keluar dari diri, karena kita kan makhluk sosial juga kan. Iya, Jadi itu menarik. Ternyata yang disebut Jalan Keluar itu berawal dari perjalanan pribadi. Sahabat Excellence. Jadi bagaimana caranya keluar dari keruwetan, tekanan-tekanan, pressure yang luar biasa, yang saya yakin pasti sebagian besar dari Anda juga mengalaminya, bukan, sahabat Excellence? Nah, ternyata itu latar belakangnya. Jadi saya tertarik lagi, Mas Rudy. Lantas kemudian bagaimana dari keruwetan itu kemudian menghasilkan sebuah buku yang kemudian cukup menarik yang judulnya Jalan Keluar itu? Proses kreatifnya gimana nih? Iya, saya menjumpai begitu banyak orang yang ruwet. Tetapi saya melihat kok dia mampu keluar dari persoalan-persoalan hidupnya. Lalu saya ngobrol, dan saya bertemu dengan orang lain lagi, dan saya merasa kok itu gua banget ya. Waduh, kok saya banget. Akhirnya saya terinspirasi dari kebenaran-kebenaran orang lain itu, menulis sebuah buku. Itu sebenarnya buku ini adalah berisi tentang kebenaran-kebenaran orang lain yang saya alami pula. Karena begitu banyak melalui pengalaman pribadi. Iya. Karena begitu banyaknya, saya bercita-cita untuk menyederhanakan.
kan itu terpencar-pencar. Betul. Saya seperti pemulung sebenarnya. Oke. Memulung dari sana sini, lalu saya ambil, saya buat dalam satu konsep namanya konsep hexagonal life balance. Saya tertarik juga sih, karena pasti sebagian besar dari pembaca kita atau pendengar kita atau pemirsa Sahabat Excellence kita pasti berpikir hexagonal life. Saya pertama kali ketika membaca hexagonal life, Sahabat Excellence, pikiran saya adalah pasti sebagian besar dari Anda pasti sama dengan saya. Pikirnya adalah hexagonal itu dong, air. Nah ternyata bukan ya, nggak ada hubungannya. Apakah ada hubungannya atau gimana ya? Ada sebenarnya. Ada ya? Itu pertanyaan yang ke-1000 sekian kali itu. Oh gitu ya? Pak Rudi jualan air ya? Saya bilang iya, saya bicara air, saya jual air kehidupan. Satu kali kan saya ikut pembelajaran seorang trainer yang cukup ternama di sini. Saya mendengar satu ungkapan yang bagus. Dia ada teori dari Miracle Water. Itu yang tulisannya Masaru Emoto. Lepas dari sahih atau tidaknya, tapi saya melihat kok logikanya nyambung dengan logika saya. Artinya begini, ketika saya bicara dengan Pak Martin ya, kalau saya bicara sesuatu yang negatif, kasar, sadistis, wah, pasti perasaan Pak Martin langsung down kan? Nah saya melihat logikanya seperti ini. Di dalam diri Pak Martin itu ada banyak unsur air sekitar 70%. Ya kan Mas Haru Emoto bilang, air itu mempunyai, dia hidup. Dia mempunyai struktur heksagonal 6. Nah, ketika saya bicara sesuatu yang kacau, struktur air dalam diri Pak Martin itu agak kacau, rusak. Semoga tidak. Pasti, saya bilang Sahabat Excellence, pastikan Anda juga berpikir yang positif-positif, oke? Ya, karena kita di studio sedang sangat positif-positifnya, oke ya? Terus. Jadi ketika saya bicara sama Pak Martin atau orang lain, hal-hal yang positif, struktur air dalam tubuhnya itu membentuk heksagonal, sempurna. Dengan sendirinya, connected, happy. Saya jadi ingat dulu, kenapa itu dukun-dukun sering menyemburkan air ke kliennya ya? Gitu ya. Saya bilang ini air bertuah apa? Ternyata enggak. Memang air itu media. Di alam tuh air, bayangkan kalau Anda tidak mandi satu kali aja dalam sehari. Jadi air begitu penting. Luar biasa gitu. Gitu salah. Karena itu saya, dan kebetulan dalam di hidup ini kan ada 6 unsur bidang kehidupan kan yang selalu disebut-sebut. Gitu ya. Hexa. Hexa. Yang dalam bahasa Inggris sering lebih fasih saya menyebutnya dibanding bahasa Indonesia. Apa itu? Mind, body, and spirit. Mind, body, and spirit. Work, family, and others. Pikiran, tubuh, dan roh. Betul. Pekerjaan, keluarga, dan sahabat. Seperti sahabat-sahabat excellence lah. Termasuk sahabat-sahabat excellence, masuk dalam hitungan kita juga ya. Nah, dari situ kemudian muncul yang disebut heksagonal itu sebenarnya 6 bidang kehidupan. 6 bidang kehidupan itu. Dan ada 6 unsurnya lagi. Gitu. Apa itu 6 unsurnya lagi? 6 unsur, yang pertama itu lebih bicara soal belief. Yang kedua kita bicara soal emotional, mindfulness, kepenuhan emosi. Yang ketiga kita bicara soal leadership, kepemimpinan. Dalam diri. Yang keempat kita bicara soal hidup harus punya tujuan. Kita bicara soal outcome, soal tujuan dalam hidup manusia itu apa sebenarnya. Yang kelima yang tak kalah penting, saya bicara soal spiritual life. Manusia itu lahir sebagai makhluk spiritual sebenarnya, yang punya pengalaman dunia. Jadi bukan makhluk dunia punya pengalaman spiritual. Saya balik ya. Yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi coach bagi diri sendiri. Jadi self coaching itu yang sering bilang orang tua bilang kepada anaknya, guru bilang kepada anak-anaknya, disiplin. Luar biasa. Gitu. Nah, jadi ada 6 tadi apa? Unsur, dan ada 6 juga 6 penyeimbang. Saya sebutnya. Nah, baik, Sahabat Excellence, kita akan menggali lebih banyak lagi tentunya setelah yang satu ini, apa sih sebenarnya dan apa yang dimaksud dengan unsur-unsur tersebut. Jangan kemana-mana loh ya, kita akan belajar dan menimba hal yang luar biasa tentang bagaimana supaya kita bisa jalan keluar dari kerutan-kerutan kita. Jangan kemana-mana. Hai Sahabat Excellence, masih bersama dengan saya Anthony Dio Martin di acara Excellent Book. Dan kali ini kita masih membahas buku yang judulnya adalah Jalan Keluar, ya, The Art of Self-Management Through Hexagonal Balance Life.
tadi sudah diceritakan mengenai nisma dari heksagonal itu seperti kayak air tadi. Nah, mari kita bincang-bincang lebih jauh lagi tentang konsep ini. Nah, Mas Rudi, ya, Pak Martin. Saya tertarik dengan kata balance mungkin. Tapi sebelumnya mungkin saya bertanya tentang balance ini, saya tertarik untuk bertanya bagaimana respon pembaca dan mungkin juga buku-buku ini tentunya sudah pernah diseminarkan, diberikan workshop dan sebagainya. Ya, sudah beberapa kali dengan perusahaan-perusahaan dan kelas publik. Oh gitu ya. Iya. Nah, bagaimana respon dari para pembaca, dari para audiens dan sebagainya? Iya. Satu kali saya mendapat telepon dari satu ibu di Bali. Oh ya? Iya. Oke. Dia bilang begini, Pak Rudi terima kasih. Saya bilang terima kasih apa? Ya, karena buku ini sudah mencerahkan anak saya. Lah, mencerahkan ibu apa enggak? Saya bilang, tapi dia pakai untuk menasihati anaknya. Oh gitu. Anaknya baru SMA, tetapi dia mempunyai banyak bahan untuk disampaikan kepada anaknya. Mungkin dia melihat anaknya itu hidupnya cenderung untuk tidak balance ya. Gitu ya. Belajar terus tidak mau main-main. Oh, oke. Nah, dari situ saya melihat senang. Biarpun cuma 1-2 orang yang merasakan buku ini bermanfaat, saya merasa lebih bermakna. Satu kali dari Medan juga, dia bilang terima kasih. Saya bilang terima kasih apa Pak? Artinya saya ingin dia bersharing gitu loh ya. Artinya dia merasakan benar apa yang ditulis. Lalu saya bilang begini, memang saya sedang menulis kehidupan Bapak. Saya sedang menulis banyakkan kebenaran-kebenaran orang lain yang sepertinya tercermin dalam kehidupan saya. Ya karena itu selamat merenungkan, saya bilang. Iya. Berarti itu yang baru memberikan testimonial ya. Iya. Belum lagi biasanya ada silent reader yang mereka cuma baca terinspirasi tapi nggak pernah ngomong. Oh iya, satu lagi. Hampir banyak teman-teman atau yang membaca itu mempunyai satu komen yang saya dapat. Artinya gini, dulu ketika saya ingin menulis buku ini, itu saya sebenarnya terinspirasi dari buku-buku yang banyak bertebaran. Begitu mudahnya orang membuat buku dan begitu mudah terbit. Tetapi ketika saya buka, itu sangat bertentangan dengan kaidah EYD gitu. Oh gitu ya. Kebetulan saya dulu di SMA kan senang sekali belajar bahasa Indonesia. Jadi buku ini sebenarnya saya pernah memberi workshop mengenai bagaimana menulis dengan baik dan benar. Ya, saya tidak juga menyombongkan diri bahwa ini punya kaidah, EYD gitu tapi ya. minimal subjek jelas. Soalnya kalau tulisan kan ada begitu banyak orang membaca, bisa salah dimengerti kan, hanya karena ketiadaan subjek, ketiadaan predikat. Apalagi tidak ada semuanya gitu. Tidak jadi buku gitu ya. Oke, tapi yang menarik adalah, nah saya sekarang pasti Sahabat Excellence Anda tertarik juga masih bersama dengan saya. Yuk kita gali lebih lanjut lagi soal keseimbangan. Apanya yang balance? Apa yang penting? Mungkin dari pengalaman dari Mas Rudi ketika menuliskan buku ini, apa sih yang mau disampaikan kepada pembaca gitu? Ya, ketika orang menemukan dirinya ruwet, kacau secara fisik, bayangkanlah. Satu kali saya pernah dalam seminar, saya minta salah satu peserta seminar mengeluarkan isi dompetnya. Waduh. Tapi sebelumnya saya sudah beritahu dulu. Jadi minta izin. Dia keluarkan dompetnya, isinya tahu apa? Kertas, bon, dan segala macam. Nah, itu contoh yang baik di mana kita ruwet secara fisik sebenarnya. Jadi sebenarnya ini menarik nih, Sahabat Excellence. Jadi keruwetan seseorang bisa dilihat dari isi dompetnya Anda. Coba kalau Anda sedang menonton kita saat ini, coba buka dompet Anda, seperti apa isinya. Ada bon-bon lama yang nggak perlu lagi masih di dalam dompet. Lemari pakaian, ini masih bagus. Tetapi setahun kemudian pun dia masih ada di situ, karena tidak pernah dipakai. Itu sebenarnya cerminan keruwetan dalam diri. Belum lagi secara emosi. Pak Martin kayaknya pakar emosi kan. Jadi banyak orang ruwet secara emosi. Dengan sendirinya orang menjadi tidak seimbang. Kacau gitu ya. Kacau. Ketika saya ingin kita semua menata diri, di art. Ini seni sebenarnya. Bukan cuma yang saya tertarik sebenarnya. Bukan cuma kiat-kiat. Karena biasanya orang berbicara mengenai balance. Balance itu saya yakin kebanyakan dari Anda Sahabat Excellence kita berpikir bahwa balance itu harus merupakan sesuatu yang rumusnya pasti 50-50 gitu. Gimana caranya seimbang? Ternyata apa yang dikatakan yang menarik dikatakan di sini adalah it's an art. Seni gitu. Nah, boleh dieksplor lebih lanjut mungkin Mas Rudi. Apa maksudnya gitu? Itu banyak kesalahpahaman di luar. Dan orang stres ketika mendengar keseimbangan hidup. Karena dia sadar pasti kita tidak seimbang. Bayangkan, saya harus eksis di dunia kerja saya, eksis di keluarga saya.
eksis hubungan dengan Tuhan, dengan teman. Saya merasa dituntut untuk eksis semua. Padahal kan ada hal yang perlu dibenahi dalam diri. Ketika kita mampu menata diri, ketika kita mampu memanage self, itu sebuah seni. Dengan sendirinya bagian-bagian itu akan tertata. Seperti alam. Ya, dia sudah punya hukumnya. Jadi kita tidak perlu berupaya untuk menyeimbangkan. Itu malah stres. Nah, nanti saya sebenarnya juga tertarik mendengar dari Mas Rudi, dari buku ini sebenarnya apa sih yang mungkin bisa disarankan kepada para sahabat excellence kita yang hidupnya tidak seimbang. Nah, sahabat excellence, tadi sudah diceritakan soal bagaimana kebanyakan dari kita tidak seimbang. Ya, diri kita tidak seimbang, tanda kekacauan, stres, fisik, penyakit, emosional tadi sudah dikatakan. Mungkin ini juga menjadi salah satu tanda-tanda yang bagus buat kita untuk lebih berbenah diri. Nah, ini ada buku yang judulnya Jalan Keluar yang mungkin Anda juga bisa mendapatkannya di toko-toko buku ya, Mas Rudi ya. Jadi, sahabat excellence, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan mendapatkan tips-tips yang berharga bagaimana caranya kita bisa menjaga keseimbangan dan mendapatkan jalan keluar dari stres dan pressure tekanan yang kita alami. Jangan kemana-mana. Hai sahabat excellence, masih bersama dengan saya Anthony Dio Martin di acara Excellent Book. Dan kita masih membahas sebuah buku yang luar biasa, karangan Mas Thomas Rudy Tamrin, berbicara soal jalan keluar, The Art of How to Balance Your Life dengan yang namanya Hexagonal Balance Life. Tadi sudah diceritakan bagaimana ternyata paradigma keseimbangan selama ini kita mungkin keliru. Selama ini kita berpikir bahwa seimbang itu mesti saya harus bisa menyeimbangkan dengan pekerjaan saya harus memberikan waktu untuk keluarga saya harus memberikan waktu untuk kehidupan sosial sehingga kita menjadi kacau. Ternyata tadi dikatakan dengan menarik, paradigma yang sebenarnya adalah dimulai dengan self. Dan ini adalah sebuah seni. Nah, mari kita gali lebih lanjut. Plus, kali ini di bagian terakhir dari segmen pertemuan kita, obrolan kita ini, kita akan mendapatkan tips dan saran dari Thomas Rudy Tamrin yang menulis buku yang luar biasa ini. Nah, tadi saya tertarik sebenarnya ya. Ini kan biasanya orang cuma berbicara berapa persen. Seimbang berarti persentasenya harus sama. Tapi tadi dikatakan oleh Mas Rudy tadi bahwa sebenarnya kuncinya dimulai dari self-management. Nah, saya tertarik untuk bertanya lebih lanjut. Sebenarnya ide penggalian buku ini asal muasalnya bagaimana sih? Oke, saya termasuk orang yang sering membaca buku dan mengikuti semacam seminar penggalian diri. Ya, dan selalu kalimat saya melihat juga buku ini begitu kaya dengan contoh-contoh dan inspirasi. Kalimat yang tidak pernah lepas selalu ada itu adalah who am I? Itu pertanyaan filosofis klasik. Tetapi saking klasik dan filosofisnya orang mengabaikan pertanyaan itu. Nah, saya berusaha menjawab pertanyaan siapa saya. Ketika orang menjawab pertanyaan dengan tuntas, siapa Anda, siapa saya, mau kemana saya, diciptakan Tuhan untuk apa, itu adalah dasar keseimbangan. Jadi soal keseimbangan bukan soal bagaimana saya punya jabatan yang tinggi dalam suatu perusahaan, punya keluarga yang manis. Itu semua kan akan berubah. Ya kan? Betul. Ada saatnya akan pernah cukup, pingin lagi. Iya, seperti pepatah Cina itu bilang tuh. Kalau Anda mendapatkan satu gunung emas, Anda akan ingin mendapatkan gunung emas kedua. Kalau sudah mendapat jabatan direktur, Anda ingin menjadi presidir. Nah, keseimbangan bukan seperti itu. Seperti itu. Keseimbangan adalah ketika kita mendapatkan jelas identitas. Dan identitas itu adalah bukan sesuatu yang ditempelkan, tetapi terberi, gifted oleh Tuhan. Tuhan sudah taruh setiap orang punya identitas. Jadi buku ini sebenarnya tujuannya adalah membantu orang untuk menggali keseimbangan itu. Mungkin ada latar belakang ilmu yang mendorong, yang membimbing ke arah sana. Background sudut pandangnya saya menggunakan sudut pandang NLP, Neuro Linguistic Program. Tetapi di luaran ketika orang bicara soal neuro, itu orang akan berpikir sangat kognitif. Padahal tidak. Ini padahal mendalam filosofis. Karena itu supaya kesannya
lebih ngiri, lebih nganan, otak kiri, otak kanan. Saya masukkan unsur emotional quality management, kecerdasan emosi. EQ-nya ya. EQ-nya. Saya blend. Jadi ada sudut NLP dari sisi kognitifnya, ada sisi EQ-nya dari sisi emosional. Sisi hatinya. Gitu ya. Cocok lah ya. Sesuai dengan ide dari buku ini ya. Terus? Jadi dua hal itu sangat membantu saya untuk mencetuskan ide hidup seimbang ini. Jadi ketika Anda, intinya kan dari kedua hal itu, NLP maupun emotional, itu basicnya adalah self. Betul. Others nanti, self dulu. Bagaimana kita heal orang lain, bicara mengadvise orang lain, tapi kalau tidak mampu mengadvise diri sendiri. Karena itu NLP itu membantu saya, mungkin sahabat-sahabat excellent juga, Pak Martin juga. Bagaimana kita memahami diri sendiri secara kognitif, terus kecerdasan emosi, kita memahami kecerdasan kehidupan emosional kita. Dari situ saya yakin kita punya basic yang kuat untuk hidup, pijakan yang kuat untuk seimbang. Itu yang disebut dengan hidup seimbang. Kita punya pijakan yang kuat. Jadi harus dimulai dari keseimbangan diri dulu. Itu yang akan bisa membuat kita keluar dari kopong kita. Nah, saya tertarik mungkin dari buku ini sendiri. Ada begitu banyak kisah-kisah, cerita-cerita. Saya tadi sempat mengintip sahabat excellence, ada banyak hal yang menarik di balik buku Jalan Keluar ini. Makanya sengaja saya memilih dan kesempatan ini karena saya merasa bahwa ini adalah buku perenungan yang sangat luar biasa. Nah, dari Mas Rudy sendiri, untuk sahabat excellence kita, barangkali ada tips, saran gimana sih caranya supaya paling bisa belajar untuk seimbang? Yang paling pertama adalah kenali diri. Jadi ya tadi yang menjawab pertanyaan. Kita apa sih gitu? Siapa saya sebenarnya? Sebenarnya tujuan saya hidup tuh apa? Jadi tidak usah berpikir terlalu jauh mengenai keseimbangan. Cukup kenali diri sendiri. Ya. Setelah kenal, lihatlah betapa ruwetnya, manage itu, ditata, baik secara emosi, fisik, spiritual. Dengan sendirinya hidup akan lebih seimbang. Jadi jangan dengan menggali lebih jauh. Jadi jangan berpikir untuk hidup seimbang adalah pertama, saya harus kaya raya. Kedua, saya harus punya istri dan anak-anak yang manis. Bukan itu. Itu akan membuat orang stres. Nanti kalau mendapatkan keluarga yang tidak seperti kita harapkan, kita juga bisa hidup seimbang tetap. Jadi tidak harus selalu sama seperti menciptakan image berdasarkan image dari orang lain, apalagi sekarang ini zaman media dan sebagainya, hidup berdasarkan iklan-iklan dan sebagainya, itu membuat kita semakin tidak seimbang. Benar. Nah, pertanyaan saya adalah, kesannya bisa filosofis banget nggak sih buku ini gitu? Mungkin sahabat excellence juga bertanya gitu, mungkin bertanya tentang diri, perenungan gitu kan, kesannya kok filosofis banget. Sebuah pertanyaan yang mungkin saya katakan kadang orang biasanya malas untuk bertanya gitu. Justru itu sumber dari malapetaka keruwetan ketika kita malas bertanya mengenai diri sendiri. Jadi kita lebih suka mencari kesenangan, sesuatu yang mengenakan. Padahal terus terang memang ketika memasuki diri sendiri, tidak setiap orang siap. Karena dia akan mendapatkan begitu ruwetnya di dalam. Tetapi ketika orang tidak masuk ke dalam diri dan berusaha keluar, dia akan bulet, istilah orang Jawa bilang, muter-muter di situ. Saya sudah alami, jadi sahabat excellent nggak perlu mengalami seperti saya itu. Jadi ini sebenarnya juga belajar dari kegalauan yang pernah dirasakan. Kita harus keluar dari diri sendiri. Baik. Sahabat excellence, saya pikir ini sebuah konsep yang menarik. Terima kasih Mas Rudy sudah hadir dan memberikan kesempatan kepada kita. Dan kalau kita boleh simpulkan dari apa yang bisa kita pelajari dari buku Jalan Keluar ini, sahabat excellence, tadi dikatakan benar bahwa sebenarnya yang namanya jalan keluar sebenarnya adalah bagaimana kita keluar dari kerutan-kerutan kita, bagaimana caranya kita bisa menjadi lebih seimbang, bagaimana caranya bahwa di dalam tuntutan-tuntutan yang begitu banyak yang sering kali kita lakukan justru keluar. Saya harus menjadi seperti ini, saya harus menjadi seperti dia, saya bersaing, saya harus. Nah, kata-kata harus itu menciptakan banyak keruwetan. Maka ada hal yang menarik tadi dikatakan, seninya adalah justru kembali kepada diri kita sendiri dan bertanya, menguatkan fondasi kita, dan dengan cara seperti itu baru kemudian kita bisa mendapatkan keseimbangan. Damai dengan diri kita, maka kita juga bisa berdamai dengan dunia. Saya pikir seperti itu yang dikatakan oleh Mas Rudy Tamrin melalui bukunya menarik, Jalan Keluar, yang bisa Anda dapatkan pastinya di toko-toko buku terdekat di sekitar Anda, ya.
baca, dan mudah-mudahan Anda juga mendapatkan jalan keluar dari kerutan Anda. Oke, baik, sampai di sini. Terima kasih Mas Rudi sudah sama-sama hadir di studio bersama dengan kita, Sahabat Excellence, dan thank you so much loh ya sudah hadir di acara ini. Dan Sahabat Excellence, demikianlah di acara Excellent Book kali ini dengan buku Jalan Keluar. Jangan kemana-mana dan terus saksikan juga di acara kita Excellent Book ini. Di episode-episode yang lain tentunya akan menghadirkan juga para penulis buku dan buku-buku mereka yang luar biasa. Demikian dari saya, Tony Dio Martin, di acara Excellent Book, dan Strive for Excellence.